Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPA, khususnya materi fisika ya di kelas 7 ya. Jadi di sini kita akan masuk ke materi kita perpindahan kalor ya, lanjutan dari materi kita yang hari Sabtu yang lalu ya. Jadi di sini perpindahan kalor. Hari Sabtu yang lalu kita sudah bahas tentang azas Black ya. Azas Black. Iya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu perpindahan kalor. Terkait dengan kalor ya, saya harap semua sudah paham dengan apa itu kalor. Ya. Kalor itu artinya panas ya. Jadi ada beberapa perpindahan dari panas. Ada 3 ya. Yaitu ada yang konduksi, ada yang konveksi, dan ada yang radiasi ya. Jadi untuk satu-satu kita jelaskan yang bagaimana itu yang konduksi, yang bagaimana yang konveksi, dan yang bagaimana radiasi ya. Dengarkan penjelasan saya. Oke. Yang pertama, konduksi untuk zat padat. Konduksi, apa itu pengertian dari konduksi? Ya, iya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat, ya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Contoh, ketika kita memegang salah satu ujung dari sebatang logam, ya, ketika kita yang ujungnya yang satu lagi kita panaskan atau kita bakar, ya, maka semakin lama, tidak lama kemudian ujung dari logam yang kita pegang ini akan terasa apa? Terasa panas, ya. Iya, ujung dari logam yang kita pegang itu akan terasa panas. Contoh, seperti ini dia. Seperti inilah perpindahan kalor secara konduksi ya. Iya. Di sini ada sebuah lilin yang sudah dinyalakan ya. Kemudian di sini ada sendok makan ya. Sendok makan. Kemudian dibakar. Ujungnya ini dibakar. Maka dalam selang waktu beberapa menit, maka panasnya juga akan sampai ke sini ya. Maka kita juga akan merasakan panas ya. Jadi seperti itulah perpindahan kalor secara konduksi ya, perpindahan panas secara konduksi ya. Itu yang konduksi. Kemudian yang konveksi. Yang bagaimana itu yang konveksi? Oke, dengarkan. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Ya. Disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Iya, konveksi ini ada 2. Ada yang konveksi di dalam air dan ada juga yang konveksi di dalam udara. Ya, jadi yang konveksi dalam air yang bagaimana? Contoh, saat kita memanaskan air akan terlihat seperti dia diaduk, menggelembung-gelembung ya. Sering ya ketika memanaskan air ya. Iya. Itu disebabkan karena air yang paling bawah akan pertama kali lebih dulu panas dan juga menjadi akan lebih ringan. Artinya, ketika suatu benda itu sudah dipanaskan, maka benda tersebut juga akan menjadi ringan. Ya, artinya masanya pun semakin berkurang ya. Maka saat akan lebih ringan sehingga berpindah ke atas ya, berpindah ke atas. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita berikan panas ini api ya. Jadi air yang di bawah ini pasti lebih cepat panas atau lebih dulu panas daripada yang di atas ini.
ya. Jadi air yang di bawah ini yang sudah dipanaskan, yang duluan panas dia akan bergerak karena dia lebih ringan, otomatis dia akan lebih ke atas, naik ke atas. Jadi seperti itulah terus berputar. Berputar dia ya. Jadi yang panas itu yang paling panas naik ke atas, yang paling panas naik ke atas. Makanya air itu kita lihat seperti dia diaduk, menggelembung seperti ini ya. Iya. Udah paham ya? Iya. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke yang suhu rendah. Ini dia tadi. Suhunya yang tinggi ini pindah ke suhu yang lebih rendah ya. Iya, karena sifat kalor memang seperti itu ya. Kalor akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu sudah kita bahas pada hari Sabtu ya. Iya, kemudian contoh yang kedua, proses mencairnya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas ya. Panas pada air tersebut berpindah secara bersamaan dan mengalirnya air panas itu ke dalam es batu. Maka ketika kita memberikan atau memasukkan es batu, kalau kita mau buat manis dingin ya. Jadi panas yang ada dalam air panas itu dia akan masuk ke secara bersamaan mengalir ke es batu sehingga es batu itu pun akan cepat untuk mencair ya, seperti itu dia. Oke ya, itu dia yang konveksi. Oh, sudah ada tadi ada beberapa contoh, dua ya yang secara konveksi, bahkan gambarnya juga sudah ya. Kemudian yang konveksi di dalam udara, tadi yang di dalam air, sekarang yang di dalam udara. Peristiwa konveksi lebih cepat terjadi dalam udara dibandingkan di dalam air. Hal ini terjadi karena udara mengalami pemuaian yang besar ketika dipanaskan. Jadi kalau udara akan cepat memuai ketika dipanaskan. Contohnya ini yang bagaimana untuk konveksi di dalam udara? Iya. Contoh, terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Itu bagaimana konsepnya? Ya, seperti ini dia. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin. Daratan lebih cepat dingin pada malam hari. Sehingga massa jenis udara di atas daratan lebih besar. Dan udara akan berpindah atau mengalir ke atas udara di atas laut yang lebih ringan ya. Iya, jadi kalau dingin itu akan massanya lebih berat dan yang dia panas massanya akan lebih ringan ya. Begitu dia. Itulah dia untuk konveksi di dalam udara. Kemudian yang terakhir, radiasi. Iya, yang bagaimana itu yang radiasi? Ya, dengarkan baik-baik. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh, perpindahan panas secara radiasi hanya terjadi dalam gas dan ruang hampa udara ya. Jadi perpindahan panas secara radiasi ini hanya terjadi pada udara atau gas dan ruang hampa udara. Contoh, ketika kita sedang berada di dekat api ya atau api unggun, pokoknya apabila kita di dekat api ya, maka kita akan merasakan panas. Ya, kita akan merasakan panas. Kemudian jadi itulah contoh radiasi, panas tanpa perantara, hanya perantaranya adalah udara ya. Kemudian perpindahan panas matahari, inilah lagi contoh yang kedua. Perpindahan panas matahari. Jadi panas matahari itu bisa langsung kita rasakan ya. Contoh ketika panas di luar, walaupun kita di dalam ruangan ya, ada beberapa ruangan itu kita juga tetap merasakan panas ketika di luar cuaca panas matahari. Itulah perpindahan secara radiasi. Begitu juga panas matahari yang langsung dari matahari bisa ke bumi, panasnya itu ya. Seperti itulah yang disebut dengan perpindahan secara radiasi. Di sini ada contohnya, saya sediakan ya. Ini gambarnya. Ini adalah api unggun.
Ini enggak unggun ya, karena hanya sedikit ya. Di sini ada api ya. Ketika apinya sudah menyala, maka coba kita buat tangan kita di agak jauh dari api. Agak jauh ya, sekitar 20 cm lah. Maka panas api ini juga akan kita rasakan di tangan kita. Jadi itulah yang namanya perpindahan secara radiasi ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, saya harap apa yang sudah saya sampaikan sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Jadi, tugas kamu adalah tadi di sini perpindahan dari 3 perpindahan kalor, baik itu secara konduksi, konveksi, dan radiasi, saya sudah sebutkan di sini ada beberapa contohnya. Jadi, tugas kamu, silakan cari contoh lain lagi dari yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh lain dari yang perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Masing-masing ini dua contoh konduksi, 2 contoh radiasi, 2 contoh konveksi ya. Buat buku panduan kamu ya, buku panduan silakan dibuka buku paket yang sudah dibagikan ya. Jadi cari di situ masih ada beberapa contoh lain lagi. Silakan dicari di situ ya. Kemudian jawabannya nanti kirimkan ke WA pribadi saya. Ya, oke ya, cukup jelas ya dengan tugasnya ya. Iya, oke. Kalau begitu, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pesan saya, silakan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan dengan baik dan tetap jaga kesehatan. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih.